Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema hari ini adalah mempertahankan iman. Kita mau belajar di dalam surat Yudas. Ayat yang ketiga dari Yudas pertama, bagian terakhir dikatakan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Hari ini kita akan belajar 3 hal agar kita bisa bertahan, bisa melewati, bisa menjadi orang yang setia, bahkan menang bersama dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus mengingat akan firman Kristus. Ayat 17 dari Yudas pertama dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang mengingat pengajaran para rasul. Padahal mereka begitu terbatas sekali. Mereka belum mendapatkan Alkitab secara lengkap seperti hari ini. Kemungkinan besar mereka mendengar pengajaran para rasul adalah melalui mulut ke mulut dari telinga mereka. Mereka mungkin belum bisa membaca Alkitab seperti hari ini. Tetapi ini luar biasa. Walaupun mereka mendengar dari mulut ke mulut secara langsung, mereka tidak melupakannya. Mereka mengingatnya. Sama seperti kita hari ini. Kita sudah sangat baik sekali. Kita sudah punya Alkitab. Bahkan gereja kita punya gerakan membaca Alkitab setiap hari 2 pasal. Mari kita setia baca Alkitab. Mari kita tanam firman Tuhan di hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, jemaat mula-mula orang yang hidup di dalam kasih Allah. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka hidup di dalam kasih Allah. Perhatikan Bapak Ibu, untuk memiliki hidup yang kekal dalam ayat 21 ini dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi kita harus hidup di dalam kasih, tidak hidup di dalam kebencian, kepahitan, akar pahit, iri hati, hal-hal yang merusak dalam hidup kita. Mari kita minta kasih Allah melimpah dan kita berikan pengampunan dalam hidup kita kepada orang-orang di hidup ini. Saudara, mulailah kasih itu melimpah di keluarga. Suami dengan istri, mari mulai saling mengampuni kalau ada hal-hal yang terjadi. Orang tua dengan anak mulai hidup di dalam kasih. Dan dari keluarga kita, kasih itu akan menyebar ke pekerjaan, ke orang-orang di sekitar kita. Dan kasih Allah itu tidak terbatas. Haleluya. Yang ketiga, yang kita lakukan agar kita bertahan adalah menyelamatkan terhadap yang ragu. Ayat 22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ternyata untuk bertahan ada istilah the best defense is offense. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi waktu kita mau bertahan, bukan kita berdiam. Sebaliknya, kita juga melakukan penyerangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Dengan apa? Dengan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam keraguan-raguan, bahkan ada di dalam api neraka. Kita mau rampas melalui doa-doa kita. Lalu kita kunjungi mereka, kita bangun hubungan, kita nasihati mereka, kita bahkan mementor hidup mereka kepada jalan kebenaran. Amin.